Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Aisyifa dengan nomor BP 191102232 akan menjelaskan literatur review mengenai pengaruh mekanisme good corporate governance dan laba akuntansi terhadap return saham. Studi empiris pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, baiklah. Dalam literatur review ini kita akan membahas yang pertama adalah landasan teori, yang kedua peneliti terdahulu, yang ketiga kerangka pemikiran, dan yang keempat ada pengembangan hipotesis. Nah, kita masuk kepada yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori ini terdiri ada teori sinyal, teori agensi, good corporate governance, laba akuntansi, dan retur saham. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu teori sinyal. Menurut Jannah dan Khairuddin 2017, teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Menurut Islamiyah dan Amanah 2016, teori sinyal ini menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi yang dikeluarkan penting bagi investor karena informasi memberikan keterangan, catatan, atau gambaran, baik untuk berjalan dan berkembang suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai pengambil keputusan dalam berinvestasi. Teori sinyal ini membahas keberhasilan maupun kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik modal. Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah manajemen telah berbuat sesuai atau tidak dengan kontrak. Nah, menurut Yaya Susilewati pada tahun 2006, teori sinyal perusahaan ini memberikan informasi kepada investor tentang return. Informasi sebagai sinyal yang diumumkan manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki kemungkinan dan harapan bagus di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu teori agensi. Menurut Wiranata dan Nugrahanti tahun 2013, dalam Jannah dan Khairuddin tahun 2017, teori agensi merupakan dasar hubungan kontrak antara pemilik dan manajer bertentangan karena perbedaan kepentingan. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu menyewa individu atau organisasi lain. Bisa disebut sebagai agen untuk melakukan sejumlah jasa dan melegasikan kewenangan untuk membuat keputusan pada agen tersebut. Menurut Jensen dan McClink tahun 1976, dalam Jannah dan Khairuddin 2017, kepemilikan institusional itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan, maka semakin besar pula kekuatan dan dorongan untuk menjadi nilai perusahaan agar lebih baik. Jika persentase kepemilikan institusional tinggi, maka akan membuat semakin tingginya pengawasan yang dilakukan serta biaya keagenan. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi biaya agen. Di antaranya, meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dengan menyertakan manajemen sebagai pemilik. Maka mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan apabila ada kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah, maka manajemen akan ikut menanggung kerugian tersebut. Yang ketiga yaitu good corporate governance. Corporate governance adalah mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep corporate governance diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen atau manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik atau investor. Dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan. Nah, mekanisme corporate governance ini dibedakan menjadi mekanisme internal seperti ada komposisi dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif serta mekanisme eksternal. Selanjutnya, yang keempat adalah laba akuntansi. Menurut Pratama dan Akbar tahun 2014, laba akuntansi adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba akuntansi menurut Rizal dan Anna tahun 2016 didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.
Laporan laba rugi berguna sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memberikan dasar untuk memprediksi kinerja yang akan datang. Laba akuntansi mempunyai informasi yang berguna bagi investor. Informasi ini menyebabkan investor akan bereaksi dan menyebabkan perubahan return yang baik pula kepada investor. Laba akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen menjadi pusat perhatian oleh pihak eksternal. Laba perusahaan dikatakan berkualitas jika memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yang kelima ada return saham. Menurut Islamiyah dan Amanah tahun 2016, return saham merupakan keuntungan yang didapat oleh investor. Return saham juga digunakan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka setiap pemegang saham mendapatkan bagian laba yang dibagikan sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Return saham terdiri dari capital gain jika untung dan capital loss jika rugi. Menurut Ro'iyah dan Priyadi tahun 2019, komponen return yaitu yield yang menggambarkan pendapatan yang akan digunakan secara periodik dari investasi, serta faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur permodalan, struktur hutang, tingkat laba yang dicapai dalam kondisi intern lainnya dalam perusahaan. Mendapatkan return saham merupakan alasan utama investor menginvestasikan dana pada saham. Untuk memperoleh return yang sesuai harapan, investor itu perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan return di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan masuk kepada peneliti terdahulu. Jadi di sini saya akan mengambil beberapa jurnal. Yang pertama oleh Rizal dan Anal pada tahun 2016, yang kedua oleh Jannah dan Khairuddin tahun 2017, yang ketiga oleh Novitasari tahun 2017, yang keempat oleh Manse tahun 2018, yang kelima oleh Ayu Adinda dari Kumahu tahun 2018, yang keenam oleh Ro'iyah dan Priyadi tahun 2019, yang ketujuh dari Hendra dan Dewi tahun 2020, yang ke-8 dari Putra dan Afrianti tahun 2021, yang ke-9 dari Pratama dan Nur Hasanah dan Rama tahun 2021, dan yang terakhir yang ke-10 dari Asari, Pakaya dan Selfie di tahun 2022. Nah, yang pertama yaitu menurut Rizal dan Ana tahun 2016. Menurut Rizal dan Ana ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba akuntansi dan arus kas, serta ukuran perusahaan terhadap return saham. Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah metode kuantitatif, dengan metodologi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 42 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling atau judgment sampling, yang berarti pengambilan sampel itu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 24 perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel dari 42 populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Dengan 72 unit analisis. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan teknik regresi linear berganda. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap return saham. Nah, yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Novitasari pada tahun 2017, bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance dan faktor fundamental terhadap return saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai 2015, sedangkan sampai dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan PBV berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, DER, PER, dan EPS tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Manse tahun 2018 bertujuan untuk menguji pengaruh GCG atau Good
corporate governance yang dilihat dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi terhadap direktur saham. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Teknik sehingga sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan dari 41 populasi pertambangan perusahaan di BEI. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi, klasik, uji hipotesis, dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap return saham, sedangkan variabel dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yang kelima, penelitian dilakukan oleh Ayu Adinda dan Rikumahu tahun 2018, bertujuan untuk menguji pengaruh non-performing loan atau NPL, Dewan Komisaris Independen, Return on Asset atau ROA, dan Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum BUMN dengan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sedangkan untuk pengambilan sampel diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan dengan kurun waktu 5 tahun secara triwulan, sehingga didapat 80 data yang diobservasi. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, metode analisis data yang menggunakan analisis regresi data panel dengan signifikan 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen kinerja keuangan, NPL, komisaris independen, ROA, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Roiyah dan Priyadi tahun 2019 bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan good corporate governance terhadap return saham syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 14 perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut dari total keseluruhan sebanyak 30 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel return on investment, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham syariah. Untuk variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap return saham syariah. Selanjutnya yang ketujuh, penelitian dilakukan oleh Hendra dan Dewi tahun 2020 bertujuan untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset, dan likuiditas yang diproksikan dengan current ratio terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI yang berjumlah 48 perusahaan. Pengambilan sampel digunakan dengan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan properti dan real estate, menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional profitabilitas atau return on asset dan likuiditas atau current ratio tidak terdapat pengaruh terhadap return saham, sedangkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yang ke-8, penelitian dilakukan oleh Putra dan Afrianti tahun 2021 bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di BEI yang berjumlah 138 perusahaan dan sampel yang digunakan berjumlah 51 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap return saham, sedangkan kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang kesembilan, penelitian dilakukan oleh Pratama, Nur Hasanah, dan Rama pada tahun 2021 bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.
Pengambilan sampel menggunakan teknik populasi sampling dan diperoleh sebanyak 14 perusahaan pertambangan dari populasi sebanyak 42 perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode penelitian digunakan adalah statistik deskriptif, analisis linear berganda, uji data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan good corporate governance memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Good corporate governance berpengaruh terhadap harga saham, kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham, dan kinerja keuangan tidak dapat memediasi hubungan antara good corporate governance dengan harga saham. Dan yang terakhir, yang ke-10, penelitian dilakukan oleh Asari, Pakaya, dan Selfie pada tahun 2022, bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi perusahaan manufaktur sektor pertanian yang terdaftar di BEI sejumlah 54 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 30 perusahaan. Alat uji analisis yaitu uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial, Dewan Direksi berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Baiklah, yang ketiga kita masuk kepada kerangka pemikiran. Di sini dapat terlihat yaitu untuk variabel X1 kepemilikan manajerial, variabel X2 kepemilikan institusional, variabel X3 Dewan Komisaris, dan variabel X4 laba akuntansi. Variabel Y yaitu return saham. Penelitian ini terdapat variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial X1, kepemilikan institusional X2, komisaris independen X3, dan laba akuntansi X4. Sedangkan variabel independen di sini adalah return saham atau Y. Penelitian ini berhubungan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan X4 terhadap Y. Nah, untuk yang keempat selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Jadi, pengembangan hipotesis ini terdiri, yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap return saham, yang kedua, pengaruh kepemilikan institusional terhadap return saham, yang ketiga, pengaruh komisaris terhadap return saham, dan yang keempat, pengaruh laba akuntansi terhadap return saham. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap return saham. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh rendahnya saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, mengakibatkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan, karena tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh manajemen yang menyebabkan pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sehingga merugikan pemegang saham. Nah, berdasarkan hal ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut, yaitu H1, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap return saham. Bahwa kepemilikan institusional ini berpengaruh positif atau signifikan terhadap return saham, karena investor institusional akan berpihak pada kepentingan pemegang saham minoritas karena memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam hal insentif ekonomis, baik itu jangka panjang dalam bentuk dividen maupun jangka pendek berbentuk abnormal return saham. Nah, berdasarkan hal ini, hipotesis yang diajukan adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh komisaris independen terhadap return saham. Komisaris independen ini berpengaruh terhadap return saham akan membantu setiap pengambilan keputusan perusahaan. Nah, berdasarkan hal ini, hipotesis yang diajukan yaitu komisaris independen berpengaruh terhadap return saham. Dan yang terakhir yaitu pengaruh laba akuntansi terhadap return saham. Bahwa informasi laba bersih memberikan peranan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Jika laba bersih suatu perusahaan tinggi, maka return yang akan diperoleh oleh investor cenderung tinggi. Maka dari hal tersebut, investor lebih berminat menanamkan modalnya berdasarkan hal tersebut. Jadi, hipotesis yang diajukan adalah laba akuntansi terhadap return saham. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai literatur review saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.